Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari program studi Magister Ilmu Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Biostatistik Lanjut mengenai transformasi data. So, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan. Inilah dia presentasi dari kami. Mempersembahkan video edukasi transformasi data oleh kelompok 5 Magister Keperawatan Universitas Sumatera Utara dengan dosen pembimbing Dr. Siti Zahara Nasution SKP MNS dengan beranggotakan 8 orang yaitu Hengki Simamora dengan NIM 217046013, ada Dwi Amalia Sari dengan NIM 217046006, Lina Rizky dengan NIM 217046012, Nikmah Kemalasari Pane dengan NIM 217046046, Laina Noviana dengan NIM 217046018, Novrianti Sidabutar dengan NIM 217046016, Ulfa Hidayah Almadani dengan NIM 217046001, dan yang terakhir Evi Safitri Siregar dengan NIM 217046028. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa dapat menjelaskan cara transformasi data dengan menggunakan aplikasi SPSS dan tidak membuang data seperti outlier, tetapi membuat lembaran data menjadi normal. Di sini saya akan menjelaskan transformasi data. Transformasi data adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga data yang dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis seragam atau membuat data berdistribusi normal. Mengapa data penelitian bisa tidak normal? Apa alasannya? Alasannya karena adanya outlines. Outlines ini sendiri adalah data yang memiliki skor ekstrim, baik skor ekstrim tinggi ataupun skor ekstrim rendah. Adanya outlines dapat membuat distribusi lebih cenderung ke kanan ataupun lebih cenderung ke kiri. Nah, apa solusi yang harus dilakukan? Solusi yang harus dilakukan adalah kita dapat membuang outlines yang mengganggu atau mengacaukan data kita, sehingga diperoleh distribusi yang normal. Gambar histogram yang pernah ditransform, yaitu substansial negatif skewness, terus severe negative skewness, moderate positive skewness, substansial positive skewness, di mana dia lebih cenderung ke kiri, kemudian severe positive skewness, moderate negative skewness. Lalu bagaimanakah dengan jenis transform data yang digunakan? Untuk penggunaan transform data ditentukan berdasarkan dari bentuk grafik histogramnya. Seperti moderate positive skewness menggunakan bentuk transformasi SQRTX atau akar kuadrat. Begitu juga dengan substansial positive skewness yang menggunakan bentuk transformasi LG10X atau logaritma 10 atau ln. Sedangkan surf positive skewness dengan bentuk L menggunakan bentuk transformasi 1/X atau inverse. Moderate negative skewness menggunakan bentuk transformasi SQRT K-X, dan substansial negative skewness menggunakan LG10 K-X. Sedangkan pada surf negative skewness dengan bentuk J menggunakan bentuk transformasi data 1/K-X. Jenis transformasi data ada 10. Yang pertama ada
transformasi square root atau akar, yang kedua ada transformasi logaritma, yang ketiga ada transformasi arsin, yang keempat ada transformasi square atau kuadrat, yang kelima ada transformasi kubik atau pangkat 3, yang keenam ada transformasi inverse atau kebalikan, yang ketujuh ada transformasi inverse square root atau kebalikan akar, yang kedelapan ada transformasi inverse square atau kebalikan kuadrat, yang ke-9 ada transformasi inverse kubik, kebalikan pangkat 3, yang ke-10 ada transformasi recept score atau balik skor. Transformasi data yang sering digunakan, yang pertama transformasi logaritma, di mana digunakan apabila data menunjukkan ada hubungan baku dengan rata-rata perlakuan. Data yang mempunyai sebaran Poisson dan binomial umumnya ditransformasi dengan logaritma. Contohnya, banyaknya bakteri per koloni. Saya akan menjelaskan tentang transformasi Artin. Transformasi Artin digunakan untuk data berupa enumerasi persen. Biasanya transformasi Artin menggunakan tabel dan diolah menggunakan komputer. Nilai transformasi Artin itu seperti nilai 0% diubah menjadi 1/4n, dan nilai 100% dapat diubah menjadi 100 min 1/4n, di mana nilai n adalah banyaknya satuan data persentase tersebut. Contohnya yaitu kematian larva. Transformasi ARC-SIN. Apabila data asli Anda menunjukkan sebaran nilai 30% sampai 70%, tidak memerlukan transformasi. Tetapi apabila data asli Anda menunjukkan sebaran 0 sampai 30% dan 70 sampai 100%, maka perlu melakukan transformasi ARC-SIN. Dan apabila data Anda banyak bernilai 0, maka gunakan transformasi ARC-SIN akar, yaitu persen ditambah 0,5. Yang pertama kita buka laman SPSS-nya, langsung ke variabel view, kita ketikkan jumlah variabel x1, x2, y, tergantung apa variabel yang akan kita gunakan. Kemudian kita ke data view, kita copy data dari Excel ke sini, ke data view-nya. Kemudian langsung saja klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, one simple GS, semuanya kita copy, pindah ke variabel test, kemudian oke. Nah, kemudian kita ke graph. Untuk apa? Untuk melihat bentuk grafiknya, untuk menentukan rumus yang akan kita gunakan. Klik histogram. Sini kita masukkan x1 ke variabel, klik display normal, kemudian oke. Dan untuk kolom selanjutnya, untuk variabel selanjutnya pun caranya sama, x2, dan kemudian kita ke histogram. Nah, di sini dari ketiga variabel bentuk yang tidak normal adalah yang Y. Condongnya ke sudut kiri bawah. Kalau sudut kiri bawah, rumus apa sih yang kita gunakan? Kalau ke sudut, nah ini ya bentuknya ke sudut kiri bawah, yang akan kita gunakan adalah moderate positive skewness. Apa sih rumusnya? Nah, ini moderate positive skewness, rumusnya SQRT. Kemudian kita klik analyze, regression, linear. Nah, di sini kita pindah variabel Y ke dependen, X1 dan X2 kita pindah ke independen, kemudian ke statistik, continue, plot. Yang ini masukkan ke variabel X, yang ini masukkan ke variabel Y, conteng, kemudian continue. Pada bagian save, kita akan menampilkan nilai residual, maka kita conteng pun di kolom residual unstandardized. Nah, kemudian continue, baru oke. Nah, di sini telah muncul nilai residual, maka selanjutnya adalah kita ke transform data. Klik compute variable. Nah, di sini kita klik transform SQRT. Nah, kemudian pada function group klik all,
Dan kepada function initial variable, klik SQRT. Nah, kita cari mana sih kolom SQRT-nya. Nah, ini. Kita klik tombol panah ke atas. Tadi kan yang tidak normal, yang bentuk grafiknya yang Y, maka yang Y arahkan ke sini, kemudian oke. Nah, kemudian kita menampilkan nilai transform SQRT. Kemudian selanjutnya kita ke regresi linear. Kemudian yang tidak normal tadi variabel dependent, maka kita masukkan transform ke variabel dependent. Nah, kemudian oke. Nah, keluar nih nilai residualnya. Kemudian kita lakukan lagi analyze non-parametric test, legacy dialog, consample KS. Ini semua kita pindahkan. Nah, tanda di Z residual yang kedua ya, jangan yang pertama. Nah, kemudian klik OK. Nah, nilainya di sini sudah 0,2, artinya sudah lebih besar daripada 0,05. Maka datanya telah terdistribusi secara normal. Sekian video kami dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.